Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayo ketemu lagi dengan saya. Selamat menikmati hari, menjalani hari. Pagi ini saya akan berbagi courage message tentang memanfaatkan, mempergunakan waktu. Ada waktu untuk segala sesuatu. Ada waktu untuk makan, ada waktu untuk minum, ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk sesuatu hal. Waktu diberikan bagi kita untuk kita gunakan. Contoh, dikasih waktu mengerjakan ujian 90 menit. Jika kita tidak gunakan 90 menit dengan baik, kita santai-santai, kita katakan habis waktu, ya habis, tidak bisa lagi. Terus tentunya saudara main internet di warnet ya, waktu 1 jam, setel 1 jam, saudara main, asik main game, rupanya waktu yang diberikan sudah tinggal 5 menit lagi. Keasikan tidak memperhatikan dengan baik, waktu tidak kita lihat, lagi asik seru-serunya, rupanya loh, mati lampu ya? Enggak, rupanya waktu yang kita gunakan itu sudah melebihi target. Tidak kita manfaatkan dengan baik dan kita tidak reload, isi ulang. Nah, pemanfaatan waktu. Ada banyak sekali waktu yang terbuang dengan percuma. Sehingga waktu yang harusnya kita gunakan untuk bekerja, untuk berkarya, kita gunakan dengan ya merenung-merenung, kita gunakan dengan ya sering orang bilang itu markombur, menggosip, ya, berlama-lama di warung, berlama-lama di di kedai, di kafe. Nah, kalau kita pikirkan waktu itu jika kita gunakan dengan baik, bisa kita manfaatkan untuk mengerjakan sesuatu, untuk bersama orang yang kita kasihi, untuk mendidik orang-orang yang ada dalam keluarga kita. Jika kita manfaatkan dengan baik, maka kita lihat hasilnya, wah, tertata dengan bijak ya. Kita lihat orang lain sudah panen, kita pikir, wah, aku kok tidak panennya. Masalahnya kapan kita tanam, kapan kita urus. Orang lain sudah urus dengan baik, dan tiba waktunya panen, dia bisa menikmati hasilnya. Pada waktunya dia bisa nikmati, dan kita hanya gigi jari melihat orang lain sedang panen. Kali mereka ya. Mari kita perhatikan dengan sesama cara kita hidup. Bagaimana cara kita menjalani hari ini? Apakah kita menjadi orang yang memboroskan waktu untuk melakukan hal yang jahat? Apakah kita memboroskan waktu untuk melakukan sesuatu hal yang menyakiti orang lain? Apakah kita memboroskan waktu untuk hal-hal yang percuma? Membuat hal yang tidak ada manfaatnya, atau kita gunakan waktu dengan baik sehingga berkarya. Sejak corona mulai merebak, pandemi sejak bulan 3, saya merenung, ingat tanggal 15-16, saya merenung, jadi gimana ini, apa yang harus saya lakukan? Hari terakhir boleh beraktivitas di luar, itu baginya saya masih melayani di Polres Kota Sibolga. Itu satu pesan khotbah yang terakhir. Itu saya di sana, saya khotbah, pulangnya sorenya saya jemput istri saya dalam keadaan suasana hujan. Naik kereta, naik motor, lalu saya bilang sama istri saya, pegangkan handphone, hidupkan rekamannya ya, sambil dia buatnya di belakang dalam keadaan hujan, suasana hujan. Direkam, saya bernyanyi, ikutin aku nyanyi. Ya, dia ikutin nada-nadanya, liriknya, sampai kami pulang, sampai ke rumah. Dan karena ini menjadi sebuah lagu. Sampai ke rumah saya tuliskan, saya buat musiknya, jadi lagu yang muncul itu
sepanjang perjalanan itu saya gunakan 90% lebih jadi sebuah lagu. Saya mau polis-polis sampai di rumah, tidak berapa lama, sebentar aja jadi sebuah lagu. Itu menjadi tonggak awal saya menciptakan banyak lagu. Hari-hari saya gunakan, tidak bisa keluar, work from home, kerja dari rumah, aktivitas dari rumah, ibadah dari rumah. Saya gunakan waktu itu untuk menciptakan lagu. Awalnya 1 lagu, 2 lagu, dan dalam 2 bulan selesai 1 album pertama, yaitu Suara Hati. Masuk bulan ketiga, keempat, saya bisa selesaikan album yang kedua, Sahabat Setia, dan seterusnya. Semakin saya luangkan banyak waktu, sebulan yang ke-8, bulan ke-9 seperti deras mengalir. Bulan 10, bulan 11, semuanya long begitu saja. Saya melihat dalam 1 bulan bisa sampai tidak selesai 2 album. Ada kalanya selesai 2 album 1 bulan. Ada kalanya saya sedang main musik, mengenai keyboard, hanya 5 lagu. Ada selesai hanya 1 lagu. Ada kalanya saya seminggu tidak tahu apa-apa. Jadi saya manfaatkan begitu ada timingnya. Saya semacam portal terbuka untuk saya dapat pencerahan membuat lagu, saya manfaatkan. Begitu tidak saya manfaatkan, seringkali lagu-lagu terbuang gitu saja ya. Dan akhirnya puji Tuhan, saya selesaikan, sudah mencapai 87 lagu yang sudah selesai, dan saya berusaha minimal 100 lagu harus selesai. Bahan-bahan mentahnya sudah banyak. Itu begitu saya renungkan, ternyata kalau kita manfaatkan waktu, kita lihat masa timingnya, portal terbuka, jadi dapat banyak hal yang bisa kita kerjakan. Waktu yang ada kita manfaatkan, selagi masih ada waktu bagi kita, selagi kita masih bernapas, selagi kita masih hidup, gunakan. Saya merenung, semalam saya nonton film sudah lama ya, Gladiator, malah Februari. Itu film sudah lama saya download dan saya coba nonton semalam. Setelah saya pelan-pelan saya lihat maksud di baliknya, pesannya. Saya coba nonton, saya tujuannya mencari apa pesan, apa yang saya ambil dari film itu. Ini bukan sekedar nonton gitu saja, tapi saya ambil pesannya, hikmahnya apa. Kan ternyata kaisar itu Markus, bapaknya itu bilang begini, anakku, anak kandungnya tidak itu seperti yang dia harapkan. Dia mengangkat seorang jenderal yang dia akui, yang dia segani untuk menggantikan dia akan jadi anaknya, karena tidak mau namanya Maximus. Lalu dia bilang begini, kalau saya mati, orang ingin panggil saya seperti apa? Kaisar yang kejam, kaisar yang bengis, kaisar yang tidak mentoleransi, kaisar yang tidak mau tahu. Saya mau jadi kaisar seperti apa yang mau dikenal orang nanti kalau aku mati? Saya lakukan begitu. Dalam film memang seperti itu, dan bukan gimana dengan saya. Setelah saya nanti mati, mau dikenal seperti apa saya? Menjadi orang jahat kah? Orang yang menyakiti orang lain kah? Saya ingin dikenal sebagai seorang koruptor kah? Saya ingin dikenal sebagai pembunuh kah? Saya ingin dikenal sebagai orang yang menguatkan orang lain. Pesan-pesan saya banyak dibagikan, dihidupi oleh orang-orang lain, menguatkan orang-orang lain. Saya pengen dibagikan seperti itu. Lalu saya renungkan, dan ternyata kaisar ini mati di tangan anak kandungnya sendiri, dan sang jenderal menjadi orang yang dipersalahkan, dibunuh, dan ternyata dia lolos dari maut, menjadi seorang budak, dijual, menjadi seorang gladiator. Pesan daripada yang mengangkat dia sebagai anak, dianggapnya juga bapaknya, kaisarnya, Kaisar Markus, itu menjadi sebuah dorongan bagi dia, meskipun istrinya digantung hidup, anaknya juga mati, dibunuh, tapi dia tetap menunjukkan sebagai seorang yang berdampak, tidak menjadi seorang bengis, tapi
orang yang bermurah hati, orang yang baik hati. Saat dia menjadi seorang gladiator juga di saat itu membunuh lawannya, ditunjukkan dia bermurah hati, mercy, berbelas kasihan, sehingga orang menyebut dia seorang gladiator yang bermurah hati. Saya mengampuni. Orang-orang melihat banyak peran bagus dia, meskipun dia seorang gladiator. Satu kali anak daripada cucu daripada kaisar yang meninggal ini, Kaisar Markus ini sedang main pedangan, lalu pamannya yang jahat itu yang bilang gitu, kamu jadi apa nanti? Aku nantinya akan menjadi seorang Markus pembela Roma, menyelamatkan Roma, seorang Maximus penyelamat Roma. Diam. Anak kan kaisar ini yang membunuh bapaknya. Ternyata Maximus ini memberi damai. Kalau membunuh begitu saja, maka dia menjadi seorang pahlawan. Wah, ternyata orang pahlawan itu hati-hati orang membunuhnya ya. Orang-orang jahat juga takut juga membunuhnya, karena kalau sembarang dibunuh jadi pahlawan. Ya, dan dibunuh juga menjengkelkan bagi orang jahat. Nah, kalau hidup kita ini terus kita lakukan, kita berdampak, manfaatkan waktu yang ada untuk berguna bagi orang lain. Orang-orang yang jahat juga melihat kita hanya sebagai pembunuh, kita menyingkirkan kita, akan membuat nama baik mereka itu rusak, ya, menjengkelkan mereka. Tetap kita harus tetap berdampak, ya. Kalau kita tidak berdampak di tempat kita mana berada, maka orang akan menyepelekan. Seandainya saudara sebagai seorang hamba, saudara berada di tempat lingkungan orang-orang yang curang, saudara juga seperti itu, maka dalam hati mereka melihat sama saja, Anda sama juga. Percuma seorang menggunakan label seorang pemuka agama, percuma saudara menggunakan label seorang yang takut akan Tuhan, saudara mengatakan diri saudara adalah hamba Tuhan, orang yang melayani Tuhan, tapi dalam karakter saudara juga saudara orang yang tergilas oleh zaman, mau melakukan hal yang jahat. Di dalam hati mereka yang jahat menilai kau orang-orang munafik. Mari kita berubah, mari kita manfaatkan waktu ini untuk bertobat setiap hari, untuk berdampak. Perhatikan cara hidup kita dengan sesama, perhatikan dengan sesama dengan teliti. Dalam satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan, therefore very careful how you live. Therefore be very careful how you live. Artinya begini, sebab itu hati-hatilah, dengan sangat hati-hati, careful, hati-hati. Bagaimana? Perhatikan dengan sesama, berarti kita harus hati-hati bagaimana cara menjalani hidup. Kalau saudara sedang jalan di tengah genangan air, hati-hati. Saudara santai saja, rupanya itu ada lubang. Waduh, saya pernah melihat daerah jalan yang banjir, lalu ada pasangan suami istri menaikkan kendaraan mereka karena banjir, santai saja. Ya, mereka pikir jalannya aja. Rupanya mereka tidak tahu di mana ada lubang. Dan ketika tahu ada lubang situ, nanti jalannya gitu, rupanya mereka masuk dalam lubang, suami istri naik kendaraan, bus masuk. Dan karena air deras, mereka dibawa ke dalam lubang itu dan mati. Karena tidak tahu dan memperhatikan dengan sesama, tidak hati-hati. Namanya jalanan banjir, siapa yang tahu? Ya, saya ingatkan sama saya, kalau ada genangan air dalam di jalan itu, hati-hati, bisa itu lubang. Ya, menghindar pelan-pelan di sana. Saya juga renungkan kisah gambaran film Gladiator, itu gambaran seorang yang hidupnya berdampak. Dia katakan sekali seorang jenderal, dia dibuat seperti kuda. Dia punya 5.000 pasukan yang tetap setia. Berarti nama baik dia itu benar-benar harum di hadapan pasukan. Dia orang yang bermartabat, sampai matinya pun dia menjadi orang bermartabat. Dikatakan kepada seorang pemimpin pasukan sana, lepaskan semua wartawan. Jadi matinya orang mengenal dia, atau kisah-kisah hidupnya dia menempatkan bukan menjadi orang yang murah, tidak suka selingkuh, tidak suka cari muka sama-sama, di tanda kutip menjadi seorang penjilat, tapi
tapi dia jadi pria yang berdampak. Dalam saya belajar menjadi orang seperti orang yang berdampak. Selama saya hidup, saya tidak tahu berapa lama lagi saya punya kesempatan hidup, terus berusaha berdampak bagi saudara. Saya terus berusaha untuk menyampaikan kebenaran, memberikan courage message bagi saudara, memberikan perkataan-perkataan yang menguatkan, karena ini menjadi pesan-pesan yang hidup nantinya. Meskipun saya sudah meninggal, sudah mati kembali bersama Tuhan nantinya, tapi pesan-pesan ini akan disampaikan, akan diteruskan menjadi perkataan yang hidup. Perhatikan dengan sesama bagaimana cara kita hidup. Kita seperti orang bebal, kan? Orang bebal itu orang yang dibilangin tidak mau tahu, orang dibilangin tidak juga. Makin dibilangin, justru kita yang menjadi lawannya. Dianggap kita ini musuh, bahkan disingkirkan. Orang-orang yang benar, ada orang sekarang ini adalah disebut orang-orang yang makhluk. Mana orang benar itu? Karena tidak memanfaatkan dengan sesama, tidak memanfaatkan dengan very careful, hati-hati. Di tempat dimana pun kita berada harusnya menjadi terang. Nah saudaraku, perhatikan cara hidup kita. Jangan jadi orang bebal, tetapi jadi orang yang arif. Arif itu orang yang bijaksana, orang yang menggunakan hikmat, berhikmat di sana. Bukan hikmat duniawi, yaitu bermanis muka di depan orang lain, lebih menyegani agama orang lain daripada agamanya. Harusnya kita menghormati, bukan menyegani agama orang lain daripada agama kita sendiri, tapi menghormati mereka dan menunjukkan kita punya Tuhan yang kita sembah, yang kita takutin, yang kita segani. Perhatikan bagaimana cara kita hidup. Dan pergunakanlah waktu-waktu ini, hari-hari ini jahat. Kenapa hari ini jahat? Semakin hari semakin banyak orang yang menggunakan kesempatan untuk melakukan hal yang jahat. Terus kita gunakan waktu-waktu ini untuk menyusun, mempersiapkan untuk berkarya, berdampak di mana kita berada, di lingkungan, di kepengurusan organisasi. Begitu banyak organisasi tapi namanya Kristen di dalamnya, justru itu biang kerok. Bahwa Kristen juga di dalamnya bukan membawa damai, tapi justru menjadi jalan agar korupsi bisa masuk. Lebih bagi saudara jika melakukannya, saudara sudah terjelas. Kalau saudara sadar pada hari ini, tanggalkan, kembalilah ke jalan yang benar. Lihatlah, jika nantinya saudara mati, dikenal orang sebagai seorang koruptor, betapa malunya. Bukan hanya saudara, anak, istri, suami kan malu mendengar itu. Ternyata mamaku mati sebagai seorang koruptor, bapakku mati sebagai seorang yang jahat, seorang yang mengucilkan orang lain. Malu kita jika kita bisa dengar itu nantinya. Biarlah nantinya setelah hidup kita berlalu dari dunia ini, kita dikenal sebagai seorang yang mengukir sejarah, yaitu kita menolong orang lain untuk berubah, menolong orang lain untuk bangkit. Pesan saya semalam yaitu tentang bagaimana kita menjadi seorang history maker, buat sejarah. Hari ini ukir sejarah kembali dalam hidup kita. Kita pergunakan waktu ini dengan seksama untuk hidup benar, untuk menolong orang lain, untuk berdampak, untuk menunjukkan belas kasihan kepada siapa? Kepada orang-orang terdekat, kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan KKN masuknya aku menunjukkan belas kasihan kepada orang terdekat. KKN, aku tolong engkau menjadi PNS, kasih uangmu. Itu bukan belas kasihan namanya, itu sudah ulang di balik bakwan. Tapi harus benar-benar kita tinggalkan, karena hari-hari ini jahat. Kalau semakin kita melakukan kejahatan, itu akan mengikat kita, makin buat kita susah lepas dari dalam. Tapi hari ini jika pesan ini menggugah hati saudara, pesan ini membuat saudara terjadikan, segeralah ambil tanggal sebelum itu mengikat engkau, sebelum itu membelenggu sehingga kau tidak merasa tidak bisa lepas lagi dan terjerembab begitu dalam. Terima pertolongan daripada Yang Kuasa, terima pertolongan dari Tuhan Allah supaya kita bebas. Mari lepaskan diri kita seperti burung yang dalam kandang, begitu pintu dibuka, masuk. Nikmati alam bebas, nikmati kebebasan kita untuk berdampak sebagaimana kodratnya kita yang manusia. Saling tolong menolong, saling membantu, dan
saling peduli, yang saling membangun. Biarlah pesan ini menjadi dampak bagi saudara. Kiranya saudara bisa dikuatkan oleh pesan ini, dan selamat menjalani hari menjadi orang-orang yang memanfaatkan waktu